Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan mempraktikkan bagaimana cara menginstal Mini I/O secara terdistribusi dalam 3 node. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Fatimah Sinta Faradina, Nahda Ainiyah Madani, dan juga saya Yeni Melinda. Untuk yang pertama, kita akan membuat dulu Linux atau menginstal dulu Linux di VirtualBox. Nah, karena kita menggunakan 3 node, jadi kita akan menginstal 3 Linux di VirtualBox. Nah, sebelumnya kita di sini login dulu dengan root dan memasukkan sandinya. Setelah itu kita ketikkan apt install netmin tools untuk mendiagnosis dan memantau koneksi jaringan. Di sini ada di Linux yang pertama. Nah, selanjutnya kita install sudo, di mana untuk memberikan akses root atau super user ke pengguna yang akan diotorisasi di sistem Linux. Nah, jika sudah selesai menginstalnya, kita ketikkan usermod min ag sudo mini io. Nah, di sini disesuaikan nama user yang dimasukkan di awal. Nah, di sini kami menggunakan usernya mini o. Nah, di sini sudomod tersebut digunakan untuk memberikan akses hak istimewa administratif, sehingga user mini io dapat menjalankan perintah hak tersebut. Jika sudah, kita matikan mesinnya, bisa langsung di close atau mengetikkan power off untuk mematikan. Lalu selanjutnya kita pilih setting atau klik kanan setting pada mesin yang sudah kita buat. Lalu untuk kita pergi ke network, untuk networknya kita ganti menggunakan bridge adapter. Untuk name-nya tetap tidak usah diubah, lalu pilih OK. Lalu selanjutnya kita akan clone atau menduplicate mesin dari Linux yang sudah kita install tadi menjadi 3 mesin, karena kita menggunakan 3 node. Nah, di sini untuk namanya bisa disamakan big data, tapi yang ini untuk big data 2, lalu MAC address-nya diganti menjadi generate new MAC. Lalu pilih OK dan tunggu sampai prosesnya loading selesai. Nah, ini lalu kita running ketiga-tiganya kalau sudah diklon menjadi 3 mesin atau 3 node. Lalu kita pilih salah satu mesin yang big data, lalu login menggunakan user mini o atau sesuai nama yang sudah dituliskan sebelumnya, atau juga bisa menggunakan root. Lalu untuk sandinya juga dimasukkan. Setelah itu ketikkan sudo ifconfig untuk melihat IP dari mesin virtualnya yang ini. Nah, kalau IP-nya sudah muncul, kita catat terlebih dahulu. Lakukan di 2 mesin virtual lainnya sudo ifconfig dan catat IP-nya, karena dari ketiga mesin tersebut memiliki IP yang berbeda. IP ini yang akan digunakan
untuk login di Putih nantinya. Nah, di sini ada 3 mesin yang kita running. Kita cek atau kita lihat terlebih dahulu untuk alamat IP-nya. Selanjutnya kita buka aplikasi Putih. Karena ada 3 node yang akan kita gunakan, jadi kita buka 3 aplikasi Putih, lalu ketikkan ketiga IP yang sudah kita catat sebelumnya di masing-masing aplikasi Putih yang sudah kita buka. Nah, ini kita buka lagi satunya. Kita ketikkan IP sesuai dengan mesin virtual mesin yang sudah kita cek dengan if config tadi. Nah, jika sudah, lalu kita klik open ketiga-tiganya. Jika ada seperti ini, pilih accept. Ini yang aplikasi yang pertama. Kita masukkan atau login menggunakan nama user seperti yang di virtual machine sebelumnya, seperti mini.io, dan juga ketikkan passwordnya. Lakukan hal yang sama di aplikasi Putih sebelumnya atau di aplikasi Putih lainnya dengan IP yang berbeda. Nah, di sini kita sudah login di Putih ketiga-tiganya. Kita sudah login sesuai dengan IP yang ada di virtual mesin yang kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita buat folder disk 1 sampai 4 dengan cara ketikkan mkdir disk dalam kurung kurawal 1.4. Nah, di sini sepertinya ada salah tanda kurung. Kita ketikkan lagi mkdir disk kurung kurawal 1.4 tutup kurung kurawal. Nah, jika sudah, kita cek apakah foldernya sudah dibuat atau belum dengan mengetikkan ls. Nah, jika sudah, akan muncul seperti ini disk 1, disk 2, disk 3, dan disk 4. Nah, kita juga lakukan hal yang sama di Putih yang lainnya. Dikarenakan kita memiliki 3, jadi kita lakukan hal yang sama di ketiga-tiganya. Selanjutnya, di sini silahkan buka website Minio di Google. Pada bagian download Minio, di sini akan ada pilihan Kubernetes, Docker, Linux, macOS, dan Windows. Silahkan pilih yang Linux karena kita menggunakan Linux. Selanjutnya, pada Minio server, silahkan pilih DEB dan copy bagian widget https hingga .deb pada baris pertama. Selanjutnya, silahkan buka Putih dan klik kanan untuk paste lalu enter.
Gunanya mengcopy widget ini adalah untuk mendownload file Minio. Setelah di enter, tunggu hingga 100% proses pendownloadan dan lakukan hal yang sama di ketiganya.
Setelah ketiganya 100% pendownloadan, copy dpkg pin minio. dpkg ini kegunaannya adalah untuk menginstal minio. Selanjutnya, sebelum mengcopy dpkg ini, silakan tuliskan sudo, lalu dipas dan ditekan enter. Lakukan hal yang sama untuk ketiganya. Selanjutnya, silakan masukkan kode Minio server dengan mengganti IP server 1, IP server 2, dan IP server 3 disesuaikan dengan IP yang telah didapatkan sebelumnya. Untuk Minio server ini, kegunaannya sendiri adalah untuk menjalankan Minio. Masukkan kode yang telah disesuaikan dengan IP-nya pada putih dan tekan enter. Lakukan hal yang sama di ketiganya. Selanjutnya, buka Chrome atau Google atau apapun dan copy salah satu IP yang didapatkan, misalnya IP server 1.2.9000. Akan ada tampilan login. Silahkan login dengan username dan password yaitu minioadmin tanpa dispasi. Setelah masuk, silahkan cari help untuk cek apakah benar sudah ada 3 node. Jika sudah benar, berarti sudah betul. Ada 3 yang tersambung. Step selanjutnya, kita akan tes upload. Silahkan masuk ke bucket, lalu pilih create bucket. Masukkan nama pada create bucket, misalnya di sini dokumen. Bisa juga dimasukkan nama-nama lain. Dan pastikan nama yang diberikan semua dalam huruf kecil. Jangan menggunakan huruf kapital, lalu tekan create bucket. Untuk cek selanjutnya apakah tersambung atau tidak, silahkan buka tab baru dan cek menggunakan IP yang lain. Misalnya di sini IP server 2.29000. Karena ketiganya telah tersambung, maka harus ada pula folder yang telah kalian buat pada IP server 2 dan IP server 3. Step selanjutnya yaitu untuk tes upload. Klik folder yang telah kalian buat, yang tadi misalnya adalah dokumen, dan upload. Kalian bisa mengupload folder maupun file sesuai dengan yang kalian inginkan. Lalu cek pada IP yang lain. Misalnya IP server 3.29000. Karena ketiganya tersambung, maka harus pula ada file yang kalian upload di server 1 dan server 2.
Kita lakukan dengan mematikan salah satu Linux Debian terlebih dahulu. Di sini kita pilih Linux yang pertama dengan nama Big Data. Kemudian kita klik kanan dan pilih clone dan ubah tempat penyimpanannya yang sebelumnya ke penyimpanan C jadi ke penyimpanan D. Untuk MAC address-nya kita ganti dari ke generate, kita pilih include-nya, kita ganti ke generate dan pilih next, dan kita tunggu proses running-nya hingga selesai. Kemudian kita login seperti biasa dan kita cek IP-nya dengan ifconfig. Kemudian kita buka putihnya dan sekarang tab putih yang terbuka totalnya ada 4, ditambah dengan yang baru ini. Kita lakukan konfigurasi seperti yang awal tadi dengan cara memasukkan nomor IP-nya, dan kita lakukan seperti yang di awal tadi, kita masukkan password juga. Setelah itu kita lakukan konfigurasi seperti yang awal tadi dengan cara mengetik ls, kita enter. Setelah itu kita ketik main n dix bintang, kita enter. Setelah itu kita ketikkan lagi mkbdix, kita enter. Setelah itu kita ketikkan minio server /home /minio /dix main console address 9001. Dan kita enter.
Kemudian IP yang baru kita dapatkan ini kita buka di Chrome. Ini harus ditambahkan /900 ya. Kita login seperti biasa. Setelah membuka ini, kita buka lagi di salah satu IP yang lain selain IP yang kita buat ini. Kita ke storage application, kita login lagi. Nah, sebelum login ini kan nggak bisa, kita kan harus setting dulu di putihnya dengan cara kita pilih nama putih yang di bagian atas. Kita pilih nama putih di bagian yang atas. Dan kita lakukan reconnect. Kemudian kita komen lagi dan lakukan ke semua putih selain yang baru. Kemudian kita login seperti biasa dan situs sudah bisa dibuka. Setelah itu kita pilih add replication. Kita isi sesuai dengan yang sudah kita lakukan tadi. Tapi ingat, IP yang kita gunakan, yang di sini yang kita isi adalah IP yang terakhir kita buat atau yang baru tadi. Kemudian kita save dan kita cek di replication status. Kemudian kita refresh pada IP yang baru dan coba kita upload file ke IP yang lainnya.
Ini harus memang. Nah, upload file berhasil dilakukan. Kita coba upload file yang lain juga. Berhasil juga. Di sini kita akan mencoba mematikan dua IP yang ada di putih untuk mengetes apakah memang ketiganya itu sudah saling terhubung atau enggak. Dengan cara kita mematikan dua IP yang ada di putih, kita di sini kita memilih mematikan yang IP 178 dan yang 117. Maka secara kita refresh, maka secara otomatis situs tidak dapat dibuka atau mengalami error. Kita coba lagi dengan cara kita upload file di IP yang lain. Dan terjadi error juga. Kan terjadi error IP upload file di IP yang lain tidak bisa. Kemudian kita coba upload file di IP yang baru. Dan tetap bisa. Hal ini membuktikan bahwa ketika IP yang sudah kita setting di awal tadi terhubung satu sama lain. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.